Yang ketiga, kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Itu dia. Yang ketiga, menaikkan ke atas keledai itu maksudnya memfasilitasi kebutuhan seseorang. Tidak hanya memikirkan kenyamanan, tapi juga memfasilitasi itu dalam bentuk wujud sesuatu yang nyata seperti benda dan barang. Kita bisa memfasilitasi seseorang. Contohnya pada waktu suatu hari saya masih ingat, saya sedang belajar lama di library perpustakaan. Ada seorang teman saya, ya kakak kelas di sekolah seminari atau sekolah teologi ya. Tiba-tiba ambilkan bantal, taruh di sini saya supaya punggung saya nggak terlalu lelah. Saya berkata thank you, dia berkata baik sekali, tapi perbuatan kecil itu. Dia memfasilitasi kebutuhan yang saya nggak sadari karena saya lagi belajar giatnya, ngelembur sampai malam. Tinggal sedikit orang di library atau perpustakaan, dia bisa pikirkan punggung saya. Dia fasilitasi dengan bantal, padahal bukan bantalnya dia kasih. Atau Anda bisa beri sesuatu dari dirimu. Tapi fasilitas, itu penting. Memfasilitasi, tidak berarti kita memfasilitasi semua orang. Tapi kita bisa tanya sama Roh Kudus, mana yang tepat guna, mana yang tepat waktu. Dan Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak Anda miliki. Kita selalu memberi dari apa yang kita punya. Baik kelebihan atau kekurangan kita selalu dari apa yang sudah ada pada kita, 5 roti 2 ikan di tangan. Tapi kita juga bisa memberikan fasilitas, tidak selalu semuanya dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Kita bisa memfasilitasi seseorang yang sedang membutuhkan. Maybe a ride. Ya, mungkin bagi keluarga tertentu, ayo aku antarkan. Karena dia tidak punya kendaraan. Dan sebagainya. Fasilitas itu bisa jadi bahasa kasih. Dalam hal ini sang pria Samaria memberikan keledai tunggangannya. Bukan mercy sih. Keledai biasa. Tapi itu yang dia punya, itu yang terbaik yang dia miliki, dia berikan untuk pasiennya. Ya. Lalu yang keempat, setelah dinaikkan ke atas keledai tunggangannya, lalu sama orang Samaria ini membawanya ke tempat penginapan. Membawa ke tempat penginapan. Yang keempat, mengkoneksikan sesuai keperluan. Kadang-kadang bentuk kebaikan bisa jadi, oh aku kenal itu, gak apa-apa, aku teleponin. Atau, oh kamu cari barang ini, aku tahu yang punya itu. Atau, tunggu. Untuk penyakitmu ini, saya tahu ada satu dokter yang sangat bagus, dokter spesialis. Ya, atau dokter yang sangat dipercaya, teman saya pernah ke sana atau kami sendiri pernah ke situ dan sebagainya. Saya sarankan ini, lalu kita berjalan di mil kedua, padahal orang itu bisa Google atau cari sendiri atau dia bisa research sendiri. Dokter ini di mana segalanya, kita kasih nomor teleponnya, alamat prakteknya, semuanya lengkap. Jadi convenient atau nyaman buat orang tersebut. Seorang bridge, seorang yang menjembatani. Orang ini perlu, yang ini punya yang dia perlukan. Dia jadi jembatan. Karena bukan dia orang yang bisa menjawab, tapi dia tahu di mana jawabannya. Dan di sini ada kebutuhan, di sini ada jawaban, dia yang mengkoneksikan. Orang yang cukup mau membelani, orang yang mau membelanin temannya, rekannya, bahkan musuhnya, untuk dapat treatment yang terbaik, bukan hanya medis, tapi untuk mendapatkan yang mereka perlukan sesuai kebutuhan. Mereka yang menjembatani, mereka yang memperkenalkan, mereka yang intro dulu, mereka yang teleponkan, mereka yang buka jalan, mereka yang ceritakan, mereka yang, ada banyak cara untuk berbuat baik bagi seseorang. Anggaplah dirimu jembatan Tuhan. Tidak semua orang tahu segala sesuatu. Ada yang orang lain tahu yang Anda butuhkan. Anda butuh pengetahuan mereka. Ada yang mereka perlukan, tapi Anda yang kenal jawabannya. Jadilah jembatan hari-hari ini. Please peduli, pikirkan bagaimana bisa membuat hidup orang lain lebih baik lagi. Lewat dirimu. Yang kelima, setelah membawanya ke tempat penginapan, ada kata dan merawatnya. Kalau tadi yang ke-1 menolong segera, yang kelima ini menolong jangka panjang. Karena merawat bukan? Hari-hari ini Tuhan akan bicara ke hati seseorang untuk memberikan pertolongan dan ini enggak tentu moneter atau keuangan.
Sesuatu yang sifatnya di follow up. Konsisten, komitmen, dan terus menerus. Murah dan gampang kalau kita semua hanya mau menolong sesaat. Tapi kadang-kadang orang tertentu harus dimentori. Ada orang tertentu perlu dirawat. Gak selalu bicara tentang medis. Kadang-kadang hati, kita perlu telepon orang itu untuk satu kurun waktu. Mungkin masa-masa berkabungnya kita perhatikan sampai berapa bulan. Nah, orang ini juga sama. Orang Samaria ini bukan hanya membawanya ke tempat penginapan lalu cuci tangan. Dia merawatnya. Meskipun tidak ditulis di sini berapa hari, berapa minggu, atau berapa bulan. Luka orang ini nggak ringan. Saya yakin terjadi perawatan. Inilah yang saya sebut pertolongan dalam bentuk terapi. Yang kita berikan sebagai wujud murah hati. Ada orang tertentu yang sekolahkan sanak saudaranya. Atau sama sekali seseorang yang dia tidak kenal tapi dia digerakkan oleh Tuhan. Sekolah itu kan uang sekolah dan itu terus menerus. Tentunya tidak sembarangan sembrono, kita juga gak mau ditipu sama orang. Tapi kalau Roh Kudus tuntun, selalu jelas. Akan ada orang yang tidak hanya sekali tabrak dan lari. Tapi dia akan komitmen untuk sekurun waktu. Jangka menengah minimal, gak mungkin jangka pendek. Bisa-bisa jangka panjang bahkan. Hari-hari itu akan bicara kepada beberapa orang. Sekolahkan seseorang. Mungkin dia putus sekolah. Mungkin Anda lihat seorang yang sangat-sangat prestasi sekali. Tapi sayang sekali. Karena sekarang dunia ini dirampok habis-habisan yang setengah mati keluarganya. Mungkin Anda tergerak. Mungkin ponakan sendiri. Anda sekolahkan university sampai jadi. Nggak usah mikir nanti suatu hari dia bekerja untuk Anda. Karena memberi itu tanpa pamrih. Nggak semua orang sedang dalam kondisi bawah sih. Ada orang yang diberkati hari-hari ini. Ingatlah Anda tidak diberkati demi dirimu sendiri. Allah selalu memberkati demi kerajaannya. Dan selalu demi orang lain juga. Karena kerajaan Allah itu selalu Christ first then other people. Barulah kita. Tuhan dulu, orang lain, lalu baru you and me. Anda dan saya. Itu dia. Saya sekali-kali mencetuskan contoh-contoh. Tapi nggak mungkin saya bisa berkhotbah kepada ribuan orang menceritakan 1000 contoh. Setiap orang ada sidik jari sendiri. Tiap orang ada creativity. Masing-masing akan diberi ide sama Tuhan. Atau lebih tepatnya diberi beban. Tapi contohnya saya berikan. Supaya memberikan Anda gambaran. Bahwa menolong orang segera itu dibutuhkan. Nggak usah bilang jangka panjang. Yang sekarang langsung turun tangan itu siapa? Tapi di sisi lain, wujud kebaikan yang nomor 5 yang saya ajarkan ini. Pertolongan jangka panjang itu seringkali yang menjadi solusinya. Akan ada orang-orang yang begitu hari-hari ini. Pikirkanlah semua itu seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Semua yang mulia, semua yang baik dan benar itu bukan hanya janji-janji Kristus bagi dirimu. Tapi juga pikirkan semua yang mulia, apa yang mulia yang bisa Anda berikan dan lakukan untuk orang lain. Termasuk secara jangka panjang. Saya suka kata merawat, itu komitmen di sana. Karena tidak pernah Yesus mengatakan dalam perumpamaan ini, berapa minggu, berapa hari, atau berapa bulan. Tapi saya yakin, saya asumsi dan konklusi dari bagaimana orang itu dipukul, ditinggalkan setengah mati, sudah dekat meninggal dunia. Orang ini tidak akan langsung gampang sembuh kalau dia geger otak gimana. Saya kagum dengan orang Samaria ini. Totalitas dalam membantu. I love it. I learn so much dari anak haram Abraham. Bukan anak Abraham, anak haram. Luar biasa ya. Jangan terkecoh dengan status. Yang Tuhan mau adalah buah. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Yang keenam, kelompok perbuatan baik yang berikutnya adalah memberikan dana. Yang ini moneter. Karena dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Ini bukan 2 rupiah loh ya. 2 dinar itu ada harganya cukup untuk berapa hari tinggal atau untuk obat-obatan. Memberikan dana. Tidak bisa lepas dari giving. Kalau kita mau bantu orang, the power of kindness
always includes giving. Showing kindness always includes giving. Menunjukkan kebaikan dan kemurahan seperti orang Samaria yang murah hati ini. Selalu melibatkan memberi. Tindakan memberi itu berkenan kepada Allah. Tapi jangan ceroboh juga, sebagai awas-awas saja. Kalau kita minum obat kan di bawahnya ada peringatan. Obat ini harus jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan lalu diberikan semua hati-hati. Ya tolong ya, jangan diaplikasikan dengan sembrono. Tapi ini sebagai prinsip untuk Anda telah. Setelah itu bawa dalam doa, Roh Kudus akan tuntun Anda dan saya. Yang ketujuh terakhir. Kelompok yang terakhir berikut ini katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Kata menggantinya itu berarti orang ini siap untuk menanggung kerugian. Kita harus belajar untuk menanggung kerugian sesama. Tapi hati-hati karena ada netralisirnya. Di kitab Amsal dikatakan bodohlah orang yang menanggung sesamanya. Betul. Kalau kita nggak tahu menau tanda tangan lalu nanggung orang lain, kalau bangkrut, kalau kita bermasalah maka itu salah sendiri. Tuhan ajarkan kita harus jeli, cermat apalagi. Namun demikian ada satu titik setelah kita tahu yang perlu kita tahu. Hati yang akan berbicara, kita bantu atau tidak. Dan kalau Tuhan memanggil kita untuk menanggung kerugian seseorang. Kalau memang kita adalah penebus dengan P huruf kecil. Seperti Yesus yang menebus dosa kita, kita yang berbuat dia yang disalahkan. Kalau kita bisa melepaskan seseorang dari jerat burung dan jerat penyesalan. Kalau memang itu dipandang tepat dan benar-benar pada porsi yang sehat dan Anda sudah lakukan dengan cermat dan hati Anda tetap memanggil, kaulah penebus orang ini. Tebuslah. Karena dengan demikian Anda memiutangi Allah. Kita tidak bisa kasih sesuatu pada Tuhan yang Tuhan belum punya. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang lemah, memperhatikan orang lemah dalam kelemahannya, kita memiutangi Allah, kitab Mazmur mengatakannya. Sehingga waktu kita sendiri nanti di ranjang pesakitan kita, ketika kita berdoa, Tuhan akan muliakan permohonan kita. Itu dia. Sekali lagi, saya ulang one shot ya, sekali jalan. 7 kelompok perbuatan baik adalah menolong segera, memberikan rasa nyaman, memfasilitasi kebutuhan, mengkoneksikan sesuai keperluan, menolong jangka panjang, memberikan dana, menanggung kerugian secara bijaksana. Tangkap ini, renungkan. Ayat yang ke-36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu, kata Yesus kepada sang pengacara ahli Taurat yang tanya untuk mencobai dia. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, ayat 37, interesting jawabannya. Dari sini kita tahu sentimennya terhadap orang Samaria itu sudah seperti jurang, tidak terseberangi. Sebenarnya jawaban orang ini mestinya gampang, tapi dia jawab demikian. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ayat 37, jawabannya harusnya bisa sederhana. Jawab orang itu harusnya orang Samaria. Karena Yesus dari tadi berkata seorang Samaria. Harusnya cukup dijawab orang Samaria. Dia nggak mau keluar dari mulutnya, gengsi kali. Tertemplak dia. Karena memang dari awal dia kan mau menjebak Yesus. Malah direndahkan sama Tuhan. Suruh belajar dari Samaria. Orang Samaria yang dia hina. Yang dia haramkan. Ternyata lebih mulia tuh. Orang Samaria adalah makhluk lebih mulia daripada sang pengacara. Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus tidak menang debat hari itu. Yesus menang hati. Orang ini mau menjebak. Tapi Yesus menang pada akhirnya. Membuat orang ini sadar. Bahwa kasihlah yang terbesar. Bukan statusmu. Bukan apa yang kau miliki. Bukan siapa Anda di mata dunia. Tapi apa yang Anda perbuat untuk sesama. Di dalam nama Allah. Itu yang jauh lebih berbicara hingga kekekalan nanti.
Aku haus, kamu tidak kasih aku minum. Aku telanjang, kau tidak beri aku pakaian. Aku di penjara, tidak pernah kau kunjungi sekali. Aku lapar, mana makanannya? Kapan kau telanjang lapar di penjara Tuhan? Tuhan berkata, yang kau tidak lakukan terhadap salah satu orang yang paling hina ini, kau tidak lakukan untuk saya. Enyahlah, aku tidak mengenalmu, hamba yang jahat. Luar biasa. Tuhan ajari hari itu, bahwa there is power in kindness. So powerful, begitu berkuasa dan kuatnya hati yang baik dan berkenan itu. Sampai-sampai nanti di akhirat orang lulus ujian ketika ditanya Tuhan. Juga karena kindness atau kebaikan yang dia tunjukkan selama hidupnya. Bukan berarti orang selamat karena sosial amal. Tapi karena darah Yesus. Kalau darah Yesus sungguh-sungguh membasuhmu. Tidak mungkin roh jahat yang tinggal di hatimu. Pasti roh yang baik, yaitu Roh Kudus. Pasti kebaikan itu buah, bukan? Bukankah buah roh ada 9 yang dikatakan di Galatia 5:22? Yang 3 pertama-tama kasih, itu buah kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Baru setelah itu kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu dia. Roh Kudus pasti berbuah di dalam kita. Dan kebaikan, kalau di dalam diri orang itu tinggal Roh Kudus, orang itu pasti jadi orang baik. Gak mungkin jadi orang jelek hatinya atau jahat. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini jadi rema kita. Pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Go and bless a friend. Saya mau dorong Anda di musim ini untuk berbuat baik pada seseorang. Saya sarankan Anda berdoa dulu, suami istri harus sepakat. Saya tidak tentukan bagaimana karena kebutuhan beda-beda. Pakai cara yang positif, namun kreatif. Tapi yang penting ambil inisiatif. Dan sebagai 7 kelompok perbuatan baik tadi sebagai kriteria atau sebagai standar yang bisa Anda terapkan atau bisa bercermin dan berkaca. Wujudnya, bentuknya seperti apa Anda tentukan sendiri. Ya, lalu sharekan. Sharekan ke kami. Ya, nanti ketika live streaming ini kan di bawahnya juga bisa komen. Di komentar itu tuliskan apa yang Anda mau lakukan atau sudah lakukan atau apa yang orang lain lakukan setelah mendengar khotbah ini terhadap dirimu. Bisa menjadi kesaksian indah. Yang menuliskan apa yang mau dilakukan untuk orang lain bukan untuk menjual jasa, untuk membanggakannya, bukan. Tapi supaya orang lain juga dapat inspirasi dari apa yang Anda sampaikan. Saya rasa kita bisa bantu orang dengan begini, ini yang saya mau lakukan bersama dengan keluarga. Anda bisa lakukan itu. Ya, kasih hashtag aja gitu, bless a friend. Ya, bless a friend atau memberkati seseorang. Jangan lupa setiap kali kita berbuat baik pada seseorang, baik dia Kristen atau tidak Kristen. Jangan lupa sertakan kata-kata terakhirnya. Supaya kita tidak ngambil glory. Karena Tuhan yang suruh, dia sumbernya. Supaya orang itu juga kenal nama Tuhan. Dan diselamatkan. Siapa tahu suatu hari, taburan ini menjadi tuaian dalam jiwa mereka. Jangan lupa di ujung melakukan suatu kebaikan. Jangan curi kemuliaan, katakan kepada orang yang Anda tolong dan bantu. Jesus loves you. Atau bahasa Indonesianya, Tuhan Yesus mengasihimu. Ujungnya selalu berkata, Tuhan Yesus memberkati, atau lebih baik lagi, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Dengan demikian orang tahu bahwa sumbernya adalah Tuhan. Jadikan itu viral dalam kehidupan Anda. Dan mulai hari ini, berbuat baik. Saya tekankan ini pesan pengembalaan, ini PR. Saya tidak mau firman yang saya bagikan ini menjadi pengetahuan. Buat apa kita tahu firman kalau tidak melakukan? Jadikan firman ini kelakuan kita. Bless a friend. Ya, saya mau dengar dari Anda, baik jemaat Mawar Sharon atau bukan, terutama jemaat sendiri yang sudah dimuridkan. Mari kita memulai berlomba-lomba, berbuat baik satu sama lain. Sebab kita semua bisa menunjukkan kemurahan. Bahkan ketika kita dalam kesesakan. Kita bisa memberi pada Tuhan dan sesama kita dalam wujud kebaikan hati yang nyata. Baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Sebab Tuhan akan memberimu kemampuan. God bless you. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Semua yang benar tadi nyanyikan lagu itu lagi. Bisa? Ketika ku kuati. Amin. Nyanyi. Kalau di hatiku. Mari datang pada Tuhan. Ku datang padamu.
nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera, terimalah damai di hatimu yang melampaui segala akal. Tuhan akan memeliharamu, akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Isi pikiran kita dengan kerinduan untuk berbuat baik pada seseorang. Semua yang mulia, pikirkan itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu dari awal. Bawa gelisah hatimu, terima damai sejahtera, dan ujungnya tolong sesama kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Tuhan cukup bagimu dan Tuhan cukup bagiku. Dia pelihara kita. Sekarang waktunya kita memperhatikan sesama. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu. Oramaya sandaraya seanaya sandaramu Inaramaya sande Inaramaya sandaramu maraya sande Inaramaya sol Inaramaya sandarararara Inaramaya sol Ramaya Sandara Ramaya Se, Haleluya, Inaramaya Se, Inanaya Ramaya So, Iaramaya Sanana Ramaya Sandara Ramo, Haleluya Ramaya Se, Iaramaya So. Ada seseorang yang asmanya kambuh di masa-masa pandemi ini karena memang ada banyak persoalan hidupmu. Asmanya sangat kambuh dan kambuh sekali. Tapi Tuhan akan menyembuhkan bukan hanya
gejalanya Allah akan mengangkat sampai ke akarnya. Asma itu kan pergi, Anda akan bebas dari asma sama sekali. Orang-orang dengan penyakit asma, ulurkan tangan di dalam nama Yesus Kristus. Aku tengking penyakit itu. Aku angkat kutuk itu, bilur Yesus menyembuhkanmu. Saya melihat ada satu seperti kelenjar, seperti ada satu benjolan di belakang kuping telinga seperti, dan itu sakit sekali. Dan Anda takut itu kanker atau apa. Saya tidak tahu itu apa, Roh Kudus tidak wahyukan, tapi yang Tuhan beritahukan pada saya, Tuhan sembuhkan itu. Sekarang di dalam nama Yesus, benjolan itu lenyap, kering sampai ke akar-akarnya seperti Yesus mengutuk pohon ara. Dan itu bukan dari ciptaan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan angkat. Dan apa yang mengganggu di balik telinga itu, di dalam nama Yesus Tuhan angkat kuk itu dengan urapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Pikirkanlah semua itu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan, terima berkat dari Allah Bapa kita. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dengan a real action. Dengan sungguh-sungguh jemaat-Mu akan berbuat sesuatu. Oleh karena itu mewakili Tuhan Yesus, aku mengutus-Mu ke dalam kehidupan sehari-hari untuk jadi berkat buat sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas penggembalaan dari Gembala Agung-Mu, memberi kita semua PR, suatu homework untuk kita berbuat baik. Dengan cara yang sederhana, hingga cara yang lebih serius. Tuhan mengutus setiap jemaat masing-masing untuk memikirkan suatu rancangan. Untuk menunjukkan kemurahan kepada sesamanya dalam minggu ini. Bless a friend, Jesus will bless you. Terima kasih Roh Kudus, berkat-Mu turun atas setiap jemaat. Keluar masuk mereka diberkati, makan minum mereka, pundi bakul mereka, keturunan mereka, keluarga, anak cucu mereka, pekerjaan, karir, masa depan mereka. Penuhi dengan berkat Tuhan, increase them in every way. Tingkatkan mereka dalam segala perkara ke arah Tuhan Yesus. Semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan sampai kedatangannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Love you, Jesus loves you. I want to see Jesus.